kita akan menjelaskan materi ekonomi pertemuan ke-7 atau materinya itu perubahan harga keseimbangan pasar. Baik, sebelum kita mulai presentasinya, sebelumnya perkenalkan saya Rian Saputra dan ini ada rekan saya, ada Rizal, Sheila, Zian dan ada Resen. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktunya. Bisa kita lihat semua teman-teman di PPT yang sudah dikirim di grup. Oke, di sini ada pengenalan atau introduction daripada apa itu keseimbangan pasar. Jadi, keseimbangan pasar itu adalah keadaan ketika jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang dibeli atau diminta, dan harga penawaran sama dengan harga permintaan. Garis besarnya sini antara permintaan dan penawaran itu sama, dan di situ kenapa sama itu karena terjadinya kesepakatan antara dua belah pihak. Contohnya ketika kita di pasar deh, ya kan, kita lagi beli cabai, kemudian kita melakukan tawar menawar, misalkan dari yang tadinya atas menjual 50.000 kemudian kita tawar jadi 30, kemudian kita penjualnya itu nggak mau buat 30 tapi ini 40 dan kita deal di harga 40. Nah itu sama, dan itu kurang lebih penjelasan garis besarnya terkait dengan harga keseimbangan. Jadi antara penawaran dan permintaan itu sama. Nah, kemudian bisa kita lihat di slide yang kedua ada rumus kurva keseimbangan. Nah, di sini ada yang menunjukkan angka 1000, 2000, 3000, 4000, dan 5000. Itu menunjukkan harga atau rupiah. Dan ada angka 5, 7, 9, 10, 12 sampai ke 20 itu menunjukkan quantity atau kilo. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwasannya huruf E itu antara yang garis D atau garis kurva permintaan dan yang S atau garis kurva penawaran itu mereka bertemu di satu titik, di mana yaitu di angka 3000 dan 12. Artinya harga keseimbangan atau equilibrium itu terjadi pada suatu produk dalam jumlah 12 kg dengan harga sebesar Rp3.000. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk rumusnya sendiri itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Rumus keseimbangan pasar equilibrium QD sama dengan QS, PS sama dengan PD. QD itu kuantitas permintaan, QS itu kuantitas penawaran, PS itu harga penawaran, PD itu harga permintaan. Bentukan rincian kurva penawaran gambar di samping dapat dijelaskan sehingga ada perubahan atau persen harga dari PO menuju PKW, maka akan terjadi perbedaan penawaran yang berdampak pada penurunan harga banding pada titik P0, titik di mana keseimbangan berada pada Contoh dalam penawaran pasokan belum limpah dan terkaya. Dengan oversupply ini kelihatan nilai demikian, sehingga belum lengkap. Pada kondisi seperti ini bisa terkadang menaikkan harga sebuah produk, maka pemisahan menurun dapat menjadi selanjutnya kurva pergerakan penawaran. Pada gambar di samping bisa dijelaskan jika penawaran bertambah dan bergeser ke arah kanan karena faktor harga atau misalnya saat perubahan teknologi, maka dari keseimbangan antara penawaran dengan permintaan akan digeser dari horizontal menuju atas. Hal ini bisa terjadi pada penjualan mobil di Indonesia. Prices pabrik mobil kelas menengah ke bawah dengan harga 300 juta bawah menawarkan mobil dengan desain dan fasilitas serta fitur canggih dengan harga tidak aman. Oke, selanjutnya adalah kurva pergeseran permintaan. Sebelumnya di situ ada contoh gambar, yaitu ilustrasi jika pendapatan masyarakat meningkat yang berdampak pada peningkatan daya beli. Ketika daya beli meningkat, maka permintaan terhadap barang dan jasa juga meningkat. Contohnya, sederhana dalam kehidupan sehari-hari, jika kita memiliki uang lebih, maka keinginan kita untuk membeli sesuatu barang juga semakin berkembang. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan keseimbangan pasar, yaitu dapat pertama ada kebijakan pemerintahan, lalu perubahan penawaran dan
ketiga, perubahan dalam pendapatan konsumen. Dan yang terakhir, perubahan harga bahan baku. Nah, kesimpulannya dari presentasi kita kali ini, keseimbangan harga bahan pasar adalah titik di mana penawaran dan pemerintahan untuk satu produk bertemu. Namun, pasar selalu berfluktuasi dan perubahan harga adalah yang umum. Kenaikan harga cenderung mengurangi permintaan dan meningkatkan penawaran. Sementara penurunan harga meningkatkan permintaan dan mengurangi penawaran. Pentingnya pemahaman tentang keseimbangan harga dan perubahan harga adalah kunci untuk mengambil keputusan ekonomi dan bisnis yang bijaksana. Nah, oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi presentasi pada hari ini? Kita tahu semua jawab. Oke, ya, kiranya itu materi dari kelompok kami. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut di minggu depan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan atensi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.